Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di jam pertama kita masuk dengan materi pelajaran Al-Quran Hadis ya nak ya. Dengan pelajaran Al-Quran Hadis, dan di sini ibu akan menjelaskan atau memaparkan bab 5, karena kemarin kan kalian sudah meringkas bab 3 dan bab 4, kemudian sudah mengerjakan latihannya juga. Jadi ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 5. Terus bu, kayak mana kalau bab 3 sama 4-nya dijelaskan atau enggak? Karena kalian sudah meringkas. Besok kalau misalnya masih ada waktu atau masih ada pertemuan, masih sempat, insya Allah ibu jelaskan juga. Namun hari ini ibu akan menjelaskan tentang bab 5. Kalian boleh buka bukunya, buku Al-Quran Hadis bab 5. Itu halaman 78. Atau kita langsung mulai saja di halaman 81 juga boleh. Oke? Dah, kita mulai. Kita akan belajar bab 5 tentang tugas manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Oke? Judul kita tugas manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Berdasarkan judulnya aja udah tahu ya, tugas manusia itu ada dua. Yang pertama, tugas manusia itu sebagai khalifah. Yang kedua, tugas manusia sebagai hamba Allah. Ingat? Jadi, berdasarkan judulnya, sudah kita tahu bahwa tugas manusia itu ada dua. Yang pertama sebagai khalifah di muka bumi, dan yang kedua sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya, nak. Oke. 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 Nah, sebelum kita memasuki judul kita tentang tugas manusia sebagai khalifah dan hamba Allah, kita harus mengetahui dulu tentang proses atau mengenal proses penciptaan manusia. Di sini ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan proses penciptaan manusia yaitu surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Diingat ya, nak. Diingat. Salah satu ayat yang berkenaan dengan proses penciptaan manusia yaitu surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ada nggak bu ayat lain? Ada. Mungkin masih banyak lain, masih banyak ayat lain yang membicarakan tentang proses penciptaan manusia. Misalnya surah Al-Alaq juga ada ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu kan. Di situ bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah, seperti itu kan. Jadi masih banyak ayat lain. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kalian boleh buka bukunya halaman 81. Mengenal proses penciptaan manusia. Oke, kita langsung saja. Jadi yang ibu bahas di sini surah Al-Mu'minunnya ayat 12 sampai 14. Halaman 82 ya, bukan 81, ibu lupa. Oke. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami menciptakan manusia min sulalatin min tin. Min dari sulalatin saripati min tin dari tanah. Oke. Apa? Oke. Walaqad dan sungguh khalaqna kami menciptakan al-insan manusia min dari sulalatin saripati min tin, min dari tin saripati, min sulalatin dari saripati, min dari tin tanah. Lanjut. Summa kemudian ja'alnahu kami menjadikannya nutfatan air mani
fi qororim makin, yang disimpan, maksudnya fi ini kan di dalam, qororim makin yang disimpan, qororim makin di tempat yang kokoh. Kenapa kok jadi yang dimaksud dengan qororim makin ini apa gitu kan? Jadi yang dimaksud qororim makin ini adalah rahim seorang ibu yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim seorang ibu. Lanjut. Summa kemudian kholakna kami menjadikan nutfatan air mani tadi ala kotang segumpal darah. Fakholakna kemudian kami menjadikan ala kotang segumpal darah tadi mudghatan itu gumpalan daging. Jadi dari air mani tadi menjadi segumpal darah, kemudian segumpal darah tadi dijadikan menjadi segumpal daging. Fakholakna kemudian kami menciptakan mudghatan segumpal daging tadi idhomang tulang belulang. Idhomang tulang belulang. Fakasauna kemudian kami bungkus al-idhoma tulang belulang tadi lahma. Lahma ini kan artinya daging kan, lahmu dengan daging oleh segumpal daging. Jadi tulang belulang tadi dibungkus oleh segumpal daging. Summa kemudian angsa'nahu kami menjadikannya kholqan akhar. Apa ya kholqan akhar ini artinya? Oke. Jadi maksudnya kholqan akhar. Kholqan ini kan artinya kholqan, kholik, makhluk akhar, makhluk yang berbentuk lain, seperti itu. Fatabarakallah. bentar dek. Fatabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, maha pencipta atau pencipta yang paling baik. Sebaik-baik ahsan, sebaik-baik khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ya. Walakot dan sungguh kholakna kami menciptakan al-insan manusia min dari sulalatin saripati min tin dari tanah. Summa kemudian ja'alnahu kami menjadikannya nutfatang air mani fi qororim makin di tempat yang kokoh, maksudnya disimpan di tempat yang kokoh yaitu rahim. Summa kemudian kholakna kami menciptakan nutfatang air mani tadi ala kotang segumpal darah. Fakholaknal ala kota kemudian kami menciptakan atau menjadikan segumpal darah tadi mudghatan segumpal daging. Fakholakna kemudian kami menjadikan mudghatan segumpal daging tadi idhomang tulang belulang. Fakasauna kemudian kami bungkus al-idhoma tulang belulang tadi lahma dengan daging. Summa kemudian ansa'nahu kami menjadikannya kholqan makhluk akhar. Kholqan akhar makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallah, maha suci Allah, ahsan sebaik-baik khaliqin, sebaik-baik pencipta. Oke, lanjut ya. No. Jangan, Dek. Oke, lanjut. Oke, ini arti kosakatanya kalian bisa lihat di sini. Udah ya, udah ada tadi. Udah Ibu bacakan juga. Lanjut. Nah, kenapa di sini ada korion, amnion, dan uterus? Oke, jadi di sini akan Ibu jelaskan. Nah,
Jadi berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, di situ bisa kita tarik kesimpulan. Di sini pun ada kajian tafsir singkatnya. Nanti di sini Bu juga akan menyajikan tafsirannya. Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan manusia dari saripati tanah, ya enggak? Di situ kan dijelaskan di sebelumnya, salah. Mana? Nah, di sini. Di situ dijelaskan Allah menciptakan walaqad dan sungguh khalaqna kami menciptakan al-insan manusia dari sulalatin min tin. Sungguh kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Nah, jadi dari sini jelas ya bahwa Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, bukan dari tanahnya. Jadi dari saripatinya, bukan dari tanahnya ya, Nak ya. Adek, tunggu, Dek. Nah, kemudian bagaimana prosesnya kok bisa menjadi air mani atau sperma gitu kan? Nah, di sini bisa kita baca juga. Jadi bagaimana kok bisa di situ dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah? Nah, oke. Nah, secara jelasnya mungkin secara logikanya seperti ini. Misalnya tumbuh-tumbuhan, kita kan yang kita makan tuh sebagai manusia kita memakan tumbuhan dan juga memakan daging dari binatang ternak seperti itu ya, atau dari hewan-hewan ternak. Nah, misalnya, tumbuhan itu biasanya hidupnya di mana? Di tanah kan. Jadi tumbuhan itu hidupnya di tanah. Kemudian yang diambil oleh tumbuhan tadi itu, yang diserap oleh tumbuhan tadi itu tanahnya atau saripatinya, Nak? Saripatinya dong, ya enggak? Saripati tanahnya atau sari makanan, otomatis yang diserap oleh tumbuhan tadi adalah sari makanan dari tanah tadi. Unsur haranya atau zat hara dari tanah, ya enggak? Saripati tanahnya. Nah, kemudian itulah yang dimakan oleh kita. Kita memakan tumbuh-tumbuhan, sayuran, seperti itu kan. Apa namanya? Oleh tumbuhan tadi kan diserap oleh tumbuhan itu, ada yang menjadi umbi-umbian, menjadi sayuran. Oke. Jadi setelah itu apa namanya? Kita makan sayur-sayuran tadi. Nah, jadi yang kita makan itu dari tumbuhan tadi itu sari makanan atau sampahnya. Otomatis sari makanan yang juga merupakan unsur hara dari tanah tadi, ya enggak? Nah, gitu juga kalau kita makan misalnya daging hewan. Hewan itu kan makannya tumbuh-tumbuhan, rumput. Itu dari mana asalnya? Dari saripati tanah juga kan. Rumput tadi mengambil sari makanannya bisa tumbuh seperti itu. Nah, kemudian dari sari-sari pati tanah tadi kemudian menjadi sari makanan di tumbuhan dan juga di daging. Itu kemudian kita makan. Kemudian sari makanan makan makanan tumbuhan dan daging hewan tadi diserap oleh tubuh kita. Nah, sebagian ada yang menjadi hormon, ada yang menjadi darah, kemudian ada juga yang menjadi air mani atau sperma pada laki-laki, dan ada yang menjadi sel telur atau ovum pada perempuan. Nah, seperti itu. Maka itu awal prosesnya seperti itu. Oke. Summa kemudian ja'alnahu kami menjadikannya nutfah, apa namanya? Air mani ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi sari makanan tadi dimakan oleh manusia, apa tumbuh-tumbuhan sama daging binatang, daging hewan tadi dimakan oleh manusia. Nah, jadi sari makanan yang kita makan itu ada yang berubah menjadi daging, ada yang berubah menjadi darah, ada juga yang berubah menjadi sperma pada laki-laki ya. Ada juga yang berubah menjadi sel telur pada perempuan. Kemudian ja'alnahu kami menjadikannya nutfah.
air mani atau sperma fi kororim makin, yang diletakkan atau disimpan fi kororim makin, di tempat yang kokoh. Kororim makin ini kan tempat yang kokoh, maksudnya itu adalah rahim. Kenapa rahim bisa dibilang kokoh? Kenapa dikatakan sebagai tempat yang kokoh? Kalian bisa lihat di situ di halaman 83. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 6. Artinya, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Oke. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Jadi yang dimaksud dalam 3 kegelapan ini apa? Kenapa kok bisa dibilang 3 kegelapan? Ternyata eh, apa namanya? Ternyata rahim itu disebut 3 kegelapan karena rahim itu dilindungi oleh 3 selaput. Oke, rahim itu dilindungi oleh 3 selaput. Makanya rahim itu dikatakan sebagai tempat yang kokoh. Kemudian dikatakan sebagai 3 kegelapan karena dilindungi oleh 3 selaput sehingga tidak bisa ditembus oleh cahaya, seperti itu. Apa saja 3 selaput tersebut? Nah, oke. Nah, 3 selaput tersebut ada korion, amnion, sama uterus. Ada korion, amnion, sama uterus. Korion ini apa? Korion ini adalah selaput membran pelindung embrio. Jadi ada korion, amnion, sama uterus. Korion ini selaput membran pelindung embrio. Oke. Kemudian ada amnion. Amnion ini artinya air ketuban atau cairan amnion. Nah, yang terakhir yaitu uterus. Uterus ini dinding rahim. Nah, untuk kalian misalnya yang semua perempuan sebetulnya punya uterus atau dinding rahim. Jadi mau dia punya anak atau tidak punya anak, misalnya tidak memiliki anak sama sekali, itu pasti memiliki dinding rahim, seperti itu. Jadi semua perempuan itu memiliki dinding rahim atau uterus. Nah, kemudian bagaimana dengan selaput yang dua ini, korion sama amnion? Jadi bagi kalian walaupun misalnya masih belum nikah, belum hamil, jadi itu punya uterus, tapi kalau korion sama amnion ini terbentuk ketika sudah ada embrio di dalam rahim kita. Jadi otomatis kalau korion sama amnion ini hanya dimiliki oleh wanita yang sedang mengandung, seperti itu. Oke. Jadi kenapa rahim itu dikatakan sebagai tempat yang kokoh? Karena rahim itu memiliki 3 selaput ini. Korion, amnion, sama uterus. Nanti Ibu perlihatkan gambarnya ya. Korion selaput membran pelindung embrio, amnion air ketuban atau cairan amnion, kemudian uterus itu dinding rahim. Oke, lanjut. Nah, tafsir surah Al-Mu'minun, di sini ada tafsir Al-Muyassar, ada 2 ya. Jadi kalian bisa baca nanti di sini. Kemudian tafsir surah Al-Mu'minun. Kemudian kami menciptakan nutfah itu menjadi alaqah, gumpalan darah merah. Lalu selepas 40 hari kami ciptakan alaqah itu menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging sebesar 1 suapan yang dikunyah. Kecil berarti ya. Kemudian kami ciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang-tulang. Lalu kami membungkus tulang-tulang itu dengan daging, dan setelah itu kami ciptakan dia menjadi makhluk dalam bentuk yang berbeda dengan meniupkan ruh padanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu. Ini tafsir Al-Muyassar. Jadi setiap kitab tafsir itu berbeda-beda menafsirkannya. Oke, ini tafsir Al-Mukhtasar. Adek. Tafsir Al-Mukhtasar. Maka air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim tersebut kami jadikan segumpal darah yang melekat berwarna merah. Lalu gumpalan darah merah tersebut kami jadikan laksana segumpal daging yang telah dikunyah.
Lalu gumpalan daging tersebut kami jadikan tulang belulang mengeras. Lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging. Lalu kami menjadikannya sebagai makhluk berbeda dengan meniupkan kepadanya ruh dan mengeluarkannya ke kehidupan dunia. Sungguh maha suci Allah. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Ini tafsir dari kitab Al-Mukhtasar ya. Tadi kitab Al-Muyassar. Jadi ibu di sini mencantumkan 2 karena di buku tidak ada. Oke. Itu sudah paham tadi ya. Jadi pada usia berapa sih Allah meniupkan ruh ke dalam janin bayi gitu kan. Jadi dalam beberapa tafsir itu dijelaskan 120 hari. Kalau 120 hari berapa bulan berarti? Jadi ketika seorang ibu atau kehamilan itu berusia, seorang ibu itu hamil atau mengandung di usia 4 bulan, nah seperti 120 hari Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh yang berada dalam kandungan itu. Nah seperti itu ya nak ya. Itu surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ingat ya nak ya, ayat Al-Quran yang berbicara tentang proses penciptaan manusia yaitu surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 atau surah Al-Alaq juga bisa. Oke. Nah, kenapa rahim itu dikatakan sebagai tempat yang kokoh? Karena rahim tadi memiliki 3 selaput, korion, amnion, sama uterus. Nah, bagi yang belum mengandung itu sudah memiliki uterus, walaupun masih gadis, masih perawan, masih kecil. Pokoknya semua perempuan biasa walaupun dari kecil itu sudah memiliki uterus atau dinding rahim. Namun kalau korion sama amnion itu hanya dimiliki oleh wanita yang sedang mengandung, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan di halaman 85 di buku kalian, boleh dibuka. Nah, di sini surah An-Nahl ini lanjutan dari yang tadi ya. Menyambung dari tentang proses penciptaan manusia, mengenal proses penciptaan manusia. Surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu dan Allah akhrajakum mengeluarkan kamu min butuni dari perut ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamuna tanpa mengetahui sesuatu, syai'a sesuatu. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu apapun. Nah, seperti itu. Ini berdasarkan surah An-Nahl ya. Wa ja'ala lakum. Kemudian kami menjadikan, kemudian wa ja'ala. Nah, kemudian kami menjadikan atau apa ya? Ja'ala ini kan menjadikan atau kemudian kami waja'ala, kemudian kami menjadikan atau memberi lakum kepadamu as-sam'a pendengaran, wal absara penglihatan, al afidah dan perasaan atau hati dan perasaan atau hati nurani, la'allakum tashkurun. Apa sayang? La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Oh sayang. Oke. Wallahu, kayak ibumu ulang ya. Ini ada artinya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Wallahu, dan Allah akhrajakum mengeluarkan kamu min butuni dari perut ummahatikum, ibumu, la ta'lamuna tanpa mengetahui syai'an sesuatu apapun. Waja'ala kemudian kami menjadikan atau memberi lakum bagi kamu as-sam'a pendengaran, al absara dan penglihatan, al afidah wal afidah dan hati atau perasaan, la'allakum tashkurun agar kamu bersyukur. Oke. Jadi maksudnya apa? Nah, jadi berdasarkan ayat ini jelas ya nak ya.
Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu tidak mengetahui sesuatu apapun. Bayi itu tahu apa? Nggak tahu apa-apa, ya kan? Apakah dia tahu HP Android? Nggak kan? Apakah dia tahu ini judul lagu terbaru? Apakah dia tahu, oh ini loh yang lagi booming? Tidak kan? Bayi itu dikeluarkan dari perut seorang ibu itu tidak mengetahui apapun seperti itu. Kemudian Allah memberi potensi kepada kita. Apa saja potensi itu? Allah memberikan 3 potensi kepada kita nih. Jadi Allah membekali kita dengan 3 hal. Ingat, Allah memberi kita 3 potensi atau Allah memberikan bekal kepada kita 3 hal. Yang pertama yaitu as-sam'a, pendengaran, wal absoro, dan penglihatan, wal afidah, dan hati nurani atau perasaan. Tujuannya agar apa? Agar kita bersyukur. Nah, dengan pendengaran, penglihatan, dan hati atau perasaan inilah kita mencari pengetahuan, kita mencari bekal hidup seperti itu. Dengan pendengaran kita mencari ilmu pengetahuan, dengan penglihatan juga kita mencari ilmu pengetahuan, agar kita bisa menjalankan kehidupan kita baik itu di dunia, mencari bekal hidup di dunia maupun mencari bekal hidup di akhirat kelak. Seperti itu ya nak ya. Untuk pembahasannya kalian bisa baca di bukunya. Di sini sudah jelas. Oke, kita lanjutkan ya nak. Ini kosakatanya. Wallahu, dan Allah akhrajaka mengeluarkan kamu membutuni dari perut ummahatikum, ini udah ya. Perut ibumu, la ta'lamuna, tanpa mengetahui atau tidak mengetahui syai'an, suatu apapun. Wa ja'ala, dan dia memberi kamu, wa ja'ala, dan menjadikan kamu atau memberi kamu as-sam'a, pendengaran, penglihatan, wal afidah, dan hati atau perasaan, la'allakum, agar kamu tashkurun, bersyukur. Jadi Allah memberikan kita 3 potensi ini sejak lahir nih ya. Jadi sejak lahir kita memang tidak mengetahui apapun, tapi Allah memberi kita potensi. Ada tuh potensinya. Jadi Allah memberikan kita 3 potensi atau 3 kemampuan, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan dengan 3 potensi inilah kita mencari ilmu pengetahuan, menjadi seorang hamba Allah yang cerdas dan juga bertakwa seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya nak ya. Oke, itu tadi sekilas tentang mengenal proses penciptaan manusia. Oke, kita lanjutkan. Ini baru kita masuki judulnya ya nak. Nah, karena sesuai dengan judulnya, tugas manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Tadi kalau tentang proses penciptaan manusia itu surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, kemudian ditunjang oleh surah An-Nahl tadi ya. Kemudian ditunjang oleh surah An-Nahl ayat 78. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Tugas manusia sebagai khalifah. Ingat ya nak, tugas manusia itu tadi ada 2. Pertama sebagai khalifah di muka bumi dan juga sebagai hamba Allah. Nah, kita bahas dulu yang pertama, tugas manusia sebagai khalifah. Di sini ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan tugas manusia sebagai khalifah. Di sini kita lihat surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kalian udah tahu. Ini juz juz pertama. Ibu yakin kalian semua udah hafal. Jadi mudah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi diingat ya nak, surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 ini tentang tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oke, ini artinya
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah bumi itu? Di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nanti kalian bisa baca di sininya, di dalam buku kalian. Kalau di buku kalian itu halaman 88. Kalian boleh buka bukunya. Lanjut. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, jadi berdasarkan surah Al-Baqarah. Jadi di sini kan ada 3 ayat 30, 31 sama 32. Nah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sini kan ayat 30-nya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Allah tuh berfirman atau berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Aku mau jadiin mau menciptakan seorang khalifah di muka bumi gitu kan. Karena Allah akan menciptakan Adam saat itu. Kemudian mereka berkata, maksudnya mereka ini siapa? Para malaikat. Mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi itu? Mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Jadi itu kata malaikat. Kenapa ya Allah engkau hendak menciptakan khalifah atau manusia? Padahal manusia itu kan memang orang-orang yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah seperti itu kan memang kenyataan seperti itu. Manusia kan sifatnya seperti itu. Kemudian, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Karena malaikat itu kan memang makhluk yang senantiasa tunduk kepada Allah seperti itu. Jadi itu pertanyaan malaikat kepada Allah. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau ya Allah gitu kan. Kemudian apa jawaban Allah? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa kata Allah? Aku, kalau bahasa kitanya, aku lebih tahu daripada kamu. Nah, seperti itu. Aku yang lebih tahu daripada engkau wahai malaikat. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, seperti itu. Oke. Maksudnya apa? Ini ada lanjutannya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, maksudnya malaikat nih ya, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dah. Oke, lanjut ya nak ya. Mohon dimaklumi, ibu sambil ngomong bayi. Oke, lanjut ya. Nah, Masya Allah. Oke. No. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini deh, pegang dulu ya. Oke, jadi berdasarkan ayat ini maksudnya seperti apa, nak? Nah, jadi saat Allah akan menciptakan Adam, Allah itu berkata kepada malaikat bahwa sesungguhnya Allah akan menciptakan Adam atau menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah, tadi sudah ya, kenapa Allah hendak menjadikan manusia sedangkan manusia itu kerjanya suka membuat kerusakan juga menumpahkan darah. Sedangkan kalau malaikat itu kan memang
eh, selalu tunduk kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian. Kemudian kenapa kok manusia yang menjadi khalifah di bumi? Pertanyaannya seperti itu. Iya enggak? Nah, di sini kalian bisa membaca. Sebetulnya di sini sudah ada kenapa alasan-alasannya di buku sudah ada di halaman 89. Jadi kenapa kok manusia? Jadi manusia itu Allah bekali dengan potensi, dengan akal pikiran. Jadi itu sangat berbeda dengan malaikat ya. Jadi malaikat itu hanya mengerjakan sesuatu yang memang Allah perintahkan seperti itu. Sedangkan manusia itu Allah bekali dengan akal pikiran, potensi, hmm, kreativitas seperti itu, yang akan menjadikan bumi itu apa ya, berkembang seperti itu. Misalnya dulu misalnya sangat sederhana, atau misalnya dari segi peradaban atau kebudayaannya, dari segi peradabannya, misalnya peradaban arsitekturnya atau apa, sangat sederhana, kemudian makin lama makin maju. Itulah kelebihan dari manusia. Manusia itu dibekali dengan kecerdasan akal, kecerdasan otak gitu kan, akal pikiran, kemudian kreativitas. Itulah manusia. Itu sangat berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat itu memang mengerjakan tugas dari Allah, tunduk kepada Allah ya memang. Jadi mereka hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka seperti itu. Uh, tentang benar dan salahnya wallahu alam, ibu juga sama-sama belajar. Nanti kalau kalian misalnya jumpa, bu, misalnya tafsir ayat ini seperti ini, boleh kalian share sama ibu ya nak ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, lanjut. Ini tugas manusia yang kedua. Jadi tugas manusia tadi sebagai khalifah di muka bumi, yang kedua tugas manusia sebagai hamba Allah. Jadi ada dua. Yang pertama, tugas manusia itu sebagai khalifah. Yang kedua, tugas manusia sebagai hamba Allah. Jadi kalau tadi berkenaan dengan tugas manusia sebagai khalifah itu adanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 12 sampai 14, ayat 30 sampai 32. Oke, surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Jangan deh. Nah, jadi kalau dalam surah Az-Zariyat, tugas manusia sebagai hamba Allah itu dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kamu juga pasti udah nggak aneh dengan ayat ini. Adek. Nih, dah. Ini ayat yang sering dibaca ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidak khalaqtu, kami menciptakan atau aku menciptakan. Wama, dan tidak khalaqtu, aku menciptakan al jinnu, jin, wal insu, dan manusia, illa, kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Berarti, dan tidak aku ciptakan jin, wama, dan tidak khalaqtu, aku ciptakan al jinnu, jin, wal insu, dan manusia, illa, kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Ini artinya sudah ada. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku atau mengabdi kepadaku. Liya'budun. Budun itu artinya beribadah. Abadaya bada'u, ibadah atau mengabdi. Ibadah itu kan artinya mengabdi. Wama, dan tidak khalaqtu, aku ciptakan al jinnu, jin, wal insu, dan manusia, illa, kecuali liya'budu, untuk beribadah kepadaku. Ini surah Az-Zariyat tentang tugas manusia sebagai hamba Allah. Oke, ini arti kosakatanya wama, dan tidak khalaqtu, aku ciptakan. Ini udah ya. Lanjut. Nah, jadi ini berkenaan dengan tugas manusia sebagai hamba Allah. Jadi tugas manusia sebagai hamba Allah tuh apa sih gitu kan. Jadi manusia itu berdasarkan surah Az-Zariyat tadi, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mengabdi kepadaku. Jadi ibadah itu secara bahasa
berasal dari kata abada, yabda'u, ibadah gitu kan. Ibadah berasal dari kata abada, yabda'u, ibadah yang artinya mengabdikan diri, menghambakan diri. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ibadah dibedakan menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdah, yang kedua ada ibadah ghairu mahdah. Di situ juga sudah ada. Jadi ibadah ini memang dibedakan menjadi dua, ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Mahdah ini artinya murni, sedangkan ghairu mahdah, ghairu ini kan artinya tidak. Mahdah berarti ibadah mahdah, ibadah yang murni, ibadah ghairu mahdah, ibadah yang tidak murni. Maksudnya murni seperti apa? Nah, jadi kalau ibadah mahdah ini, ibadah mahdah artinya ibadah yang tata caranya atau cara pelaksanaannya itu ditentukan oleh syariat Islam. Maksudnya apa ya? Pokoknya ya tata cara pelaksanaannya itu ditentukan oleh syariat Islam secara detail seperti itu. Sedangkan kalau ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang tata caranya itu tidak ditentukan oleh syariat Islam. Contohnya kalau ibadah mahdah itu seperti apa? Seperti sholat. Nah, itu ibadah mahdah tuh. Nah, biasanya kalau ibadah mahdah itu ada rukunnya, ada syaratnya. Ya kan kemarin sudah ada dipelajari juga kan ini di bab 3 kalau tidak salah. Tentang ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Tadi bab 3, tadi bab 4 Ibu lupa lah ya. Nah, jadi ibadah mahdah itu ibadah yang tata caranya ditentukan oleh syariat Islam. Biasanya sudah ada syarat sahnya, syarat wajibnya, syarat apanya, rukunnya seperti itu. Misalnya sholat. Sholat itu kan memang rukunnya misalnya yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca apa namanya? Doa iftitah, kemudian membaca apa namanya? Al-Fatihah, nah pokoknya dan lain sebagainya. Jadi itu ada rukunnya. Syaratnya seperti apa? Syaratnya dia misalnya Islam, balik, berakal gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi ibadah mahdah itu ibadah yang memang sudah ditentukan syarat-syaratnya atau ibadah yang tata cara pelaksanaannya ini memang ditentukan oleh syariat Islam. Ada syarat wajibnya kayak gitu. Siapa saja yang diwajibkan di orang Islam, kemudian yang balik, yang berakal, ya kan seperti itu. Ada rukunnya, itu ibadah mahdah tuh. Kemudian kalau puasa mahdah atau ghairu mahdah, nah jadi puasa itu termasuk mahdah juga. Kenapa? Karena puasa itu ada rukunnya, ada syaratnya, syarat wajibnya, syarat sahnya seperti itu. Kemudian contoh yang ibadah ghairu mahdah seperti apa? Jadi ibadah ghairu mahdah ini ibadah yang tata caranya tidak ditentukan oleh syariat Islam. Dapat pahala atau enggak, Bu? Namanya ibadah itu sudah pasti dapat pahala. Ibadah ghairu mahdah, ibadah yang tata caranya tidak ditentukan oleh syariat Islam, namun tetap dapat pahala, namanya saja ibadah. Ya enggak? Contohnya seperti apa? Misalnya sedekah. Jadi sedekah itu tidak ditentukan, sedekah loh harus syaratnya kalau sedekah itu harus 5 miliar, itu kan tidak ada seperti itu. Atau sedekah itu loh syaratnya harus pakai duit, atau duitnya pun harus yang seperti itu, kan tidak seperti itu. Jadi sedekah itu boleh dengan cara seperti apa saja, misalnya dengan cara memberi orang makanan, atau memberi orang cemilan, atau misalnya memberi orang minuman, sedekah juga, atau memberi pakaian. eh, Banyak ya, bisa sedekah senyum, sedekah memberi bantuan, memberi tenaga dan lain sebagainya. Jadi banyak caranya. Selain sedekah apa, Bu? Misalnya itu sedekah atau tolong menolong, misalnya menolong orang lain, eh, apa ya, kemudian menyumbang dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak ditentukan oleh syariat Islam. Itu namanya ibadah ghairu mahdah. Atau misalnya ceramah, oh ya itu bisa juga ibadah, itu termasuk misalnya ibadah atau ceramah atau dakwah itu termasuk ibadah ghairu mahdah karena tidak ditentukan oleh syariat Islam namun bernilai pahala seperti itu. Banyak lagi anak ya. Oke. Kemudian kalau menuntut ilmu, Bu, itu ibadah mahdah atau ghairu mahdah? Ibadah ghairu mahdah, tapi tetap dapat pahala seperti itu.
karena menuntut ilmu tidak tentukan misalnya menuntut ilmu harus ke negeri ini, harus dengan seperti ini, tidak. Oke, paham? Ini berkenaan dengan eh, pembahasan kita bab 5. Nah, oke, berkenaan dengan tadi korion, amnion, sama uterus. Nah, ibu akan perlihatkan di sini. Yang dimaksud dengan korion itu yang mana sih, gitu kan? Nah, oke, kalian pernah nggak nengok bayi yang masih lahir masih terbungkus kayak gini ya? Nah, masih terbungkus kayak gini. Jadi selaput pelindung embrio atau selaput pelindung bayi, selaput pelindung janin ini ya, selaputnya ini dinamakan dengan korion. Ini selaput pelindung embrio. Ini korion. Nah, di dalam di dalam selaput ini sebetulnya kalau masih kecil itu nampak, kalau bayinya masih kecil kayak gini ha. Nah, ini selaput luarnya ini dinamakan dengan korion. Nah, di dalam selaput ini sebetulnya itu ada cairan, namanya cairan ketuban atau cairan amnion. Jadi bayi ini berenang dong Bu di dalam ini. Iya betul. Jadi bayi itu sebetulnya berenang-renang di dalam cairan ketuban atau cairan amnion. Nah, ini korion, selaput pelindung embrio atau selaput pelindung janin. Kemudian di dalamnya ada cairan amnion atau cairan ketuban. Kemudian yang terakhir tadi uterus. Kalau uterus itu dinding rahim. Karena kita semua punya rahim, jadi dia lengket ya di rahim kita, dindingnya. Seperti itu. Oke, paham ya nak ya? Oke, itu tadi berkenaan dengan materi kita. Semoga Ananda bisa paham, bisa mengerti. Nanti kalau misalnya ada masukan, kritik, saran, atau misalnya ada yang tidak dimengerti, kita sama-sama belajar ya nak ya. Ibu juga banyak masih perlu banyak belajar. Kita sama-sama belajar. Jadi Ananda juga harus tetap semangat belajarnya. Oke. Syukran kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.